Prabowo instruksikan pengecer bisa jual LPG 3 kg lagi. Kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, 8 orang meninggal dunia. Pesawat latih jatuh di perairan Muncar, Banyuwangi. Tersangka mutilasi di Ngawi dinyatakan psikopat narsistik. Ratusan siswa SMA N1 Mempawah demo, gagal ikut SNBP-PTN karena kelalaian guru. Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menemani Anda. Bersama saya Nur Aini Dewi, inilah berita selengkapnya. Di luar agenda resmi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara telekonferensi bersama para petani, penyuluh pertanian serta dinas terkait di kantor Kementerian Pertanian Jakarta untuk membahas komitmen pemerintah dalam hal swasembada pangan, khususnya swasembada beras. Di luar agenda resmi, Presiden Prabowo Subianto menghadiri telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, serta Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras yang digelar di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Dalam pertemuan virtual yang dihadiri sekitar 4.000 peserta tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras. Salah satu poin utama dalam mengarahkan Presiden Prabowo adalah penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga keseimbangan ekonomi dalam rantai distribusi pangan. Presiden juga meningkatkan bahwa meskipun prinsip pasar tetap berlaku, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa pengusaha harus tetap memperoleh keuntungan yang wajar, namun kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas utama. Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ketat di daerah. Ia meminta keterlibatan TNI, kepolisian, serta dinas pertanian dalam memastikan harga gabah tetap stabil dan menghindari spekulasi pasar yang merugikan petani. Di penghujung arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan. Ia optimis bahwa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah akan membuahkan hasil positif dalam waktu dekat. Oknum karyawan PT Timah Tbk akhirnya buka suara. Ia memohon maaf atas perilakunya dalam sebuah video yang mengejek pegawai honorer menggunakan fasilitas BPJS beberapa waktu yang lalu. Oknum karyawan PT Timah Tbk yang diduga menghina honorer pengguna BPJS akhirnya buka suara. Wanita inisial DWC alias WN itu memohon maaf atas perilakunya yang viral di media sosial. WN membuat video klarifikasi lewat akun TikTok-nya pada Minggu 2 Februari lalu. Video dengan durasi 43 detik tersebut berisikan permohonan maaf WN atas apa yang telah ia lakukan. WN menyebut jika video dalam akunnya itu hanya pendapat pribadinya. Ia juga menegaskan tidak mengatasnamakan karyawan PT Timah. Sebelumnya, PT Timah juga telah menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh pihak yang merasa terganggu atas video yang beredar tersebut. Pihaknya juga berjanji, perusahaan akan melakukan edukasi terhadap seluruh karyawan PT Timah agar bijak dalam bermedia sosial. Sebuah kecelakaan melibatkan bus yang membawa rombongan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang menabrak sebuah mobil patwal milik Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang di kilometer 572 Tol Solo Ngawi pada Senin 3 Februari 2025. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Kecelakaan melibatkan sebuah bus dan mobil patwal milik Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi di kilometer 572 Tol Solo Ngawi pada Senin 3 Februari 2025. Bus yang memuat rombongan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang menabrak mobil patwal dari belakang. Kecelakaan bermula ketika mobil patwal di sub berhenti untuk memeriksa kondisi ban. Saat hendak melakukan perjalanan, mobil tersebut tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh bus yang dikemudikan oleh Suroso, warga Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Usai kejadian, terlihat badan bus melintang di jalan tol, menutup sebagian jalur dari arah Solo menuju Surabaya. Bus tersebut berhenti setelah menghantam median jalan. Sementara mobil patwal di sub terperosok ke parit di pinggir jalan. Akibatnya kemacetan panjang tak dapat dihindari hingga petugas berhasil mengevakuasi badan bus ke tepi jalan. Beruntung, seluruh 40 mahasiswa Polines yang berada dalam bus selamat. Begitupun dengan 2 petugas dishub yang berada di dalam mobil patwal, mereka tidak mengalami luka. Bencana banjir yang melanda wilayah Demak, Jawa Tengah, kini tengah meluas hingga 8 desa di 2 kecamatan. Banjir tersebut terjadi akibat turunnya hujan yang berturut-turut selama 2 hari di wilayah tersebut. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus meluas hingga bertambah menjadi 8 desa di 2 kecamatan. Banjir kali ini terjadi karena hujan deras yang mengguyur pada Minggu 2 Februari hingga Senin 3 Februari pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Demak mencatat banjir merendam sedikitnya 8 desa pada 2 kecamatan. Banjir berdampak terhadap kurang lebih 21.000 jiwa, merendam 17 sekolah, 33 tempat ibadah, 2 pasar tradisional, hingga fasilitas kesehatan dan lahan pertanian. Genangan banjir pada Senin 3 Februari 2025 pagi terpantau mengalami kenaikan dibanding sehari sebelumnya. Banjir pada hari keempat terjadi karena hujan deras dan tidak berfungsinya saluran air untuk pembuangan sehingga menggenang di permukiman warga. Beberapa warga desa Prampelan, Kecamatan Sayung, bahkan terpaksa mengungsi karena banjir yang mengenai rumah mereka hampir mencapai 1 meter. Sebuah kebakaran hebat melanda pabrik sofa atau spring bed di wilayah Tambun, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Diduga kebakaran tersebut terjadi akibat adanya konsleting listrik. Kebakaran hebat melanda gudang bahan baku sofa atau spring bed di Tambun, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 3 Februari 2025 malam. Gudang kebakaran juga menghanguskan 4 truk di lokasi kejadian. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh area gudang. Bahkan gudang tersebut sampai roboh akibat kobaran api yang sangat besar di kawasan pergudangan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena arus listrik di sekitar pergudangan belum dipadamkan dan membahayakan petugas. Sementara itu, Komandan Regu Disdam Karmat Kabupaten Bekasi Adi Nugroho menjelaskan, 12 unit diterjunkan untuk memadamkan api. 12 unit tersebut terdiri dari 10 unit mobil dari Disdam Karmat Kabupaten Bekasi dan 2 unit bantuan Disdam Karmat Kota Bekasi. Presiden Prabowo Subianto kembali mengizinkan kepada pengecer untuk menjual kembali gas LPG 3 kg. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Presiden Prabowo Subianto mengizinkan pengecer menjual gas LPG 3 kg kembali. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengungkapkan, pada awalnya usulan dari Kementerian ESDM adalah untuk menertibkan harga di pengecer, supaya tidak mahal di masyarakat. Namun, setelah komunikasi dengan Presiden kemudian menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Sambil kemudian, pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub pangkalan.
Dasko menambahkan, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga LPG subsidi supaya masyarakat tetap mendapatkan harga yang terjangkau. Di sisi lain, para pengecer nantinya akan diatur mengenai harga jual LPG 3 kg supaya tidak melonjak harganya. Diketahui sebelumnya bahwa Kementerian ESDM berencana akan memangkas penyaluran LPG 3 kg tak sampai ke tingkat pengecer, yang artinya penyaluran hanya akan sampai di pangkalan saja. Hal itu kemudian menimbulkan polemik panas pada masyarakat, di mana mereka harus rela mengantri panjang di pangkalan demi bisa mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Kecelakaan maut melibatkan truk muat galon dan 6 kendaraan pribadi terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor pada 4 Februari 2025. Hal itu menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka. Insiden kecelakaan maut melibatkan truk muat galon dan 6 kendaraan pribadi terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat pada Selasa 4 Februari pukul 23.25 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 8 orang dinyatakan meninggal dunia dan 11 orang mengalami luka. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk muat galon mengalami gagal fungsi rem atau remblong dan kemudian menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol. 3 kendaraan dilaporkan hancur terbakar, sementara 3 kendaraan lainnya mengalami kerusakan. Selain itu, kecelakaan itu juga mengakibatkan bangunan gerbang tol Ciawi mengalami kerusakan. Adapun kendaraan yang terbakar, yakni truk muatan galon dan 2 mobil Avanza. Akibat kecelakaan tersebut, 8 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya mengalami luka. Para korban kini telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Sementara itu, olah TKP dilakukan hari ini untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Sebuah pesawat latih dengan jenis Cessna 172 SP milik Akademi Penerbangan Indonesia mengalami kecelakaan di perairan Banyuwangi pada 4 Februari 2025. Pesawat tersebut dikemudikan oleh 2 orang bernama Raffi Ihsan dan Fatan Mubina. Sebuah pesawat latih jenis Cessna 172 SP milik Akademi Penerbangan Indonesia atau API mengalami kecelakaan dan jatuh di perairan Muncar Banyuwangi pada Selasa 4 Februari sore. Pesawat tersebut dikemudikan oleh 2 awak, yakni Muhammad Raffi Ihsan dan Muhammad Fatan Mubina. Diketahui pesawat dengan nomor seri PKBYK tersebut sedang dalam perjalanan kembali menuju ke Bandara Banyuwangi usai menjalani latihan. Tiba di sekitar perairan Muncar, pilot menyatakan Mayday karena kehilangan tenaga mesin dan memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di bibir pantai. Beruntung dalam insiden tersebut, kedua awak pesawat berhasil selamat dan telah mendapatkan perawatan di klinik milik API Banyuwangi. Sementara itu, tim dari API sudah mengevakuasi badan pesawat yang berada di bibir pantai Muncar. Rohmat Trihartanto, tersangka kasus mutilasi dalam koper di Ngawi, dinyatakan sebagai psikopat narsistik. Ia dinyatakan sebagai tersangka setelah menghabisi kekasihnya Uswatun Hasanah di Hotel Adi Surya Kediri pada 19 Januari lalu. Rohmat Trihartanto alias Antok, tersangka kasus mutilasi dalam koper di Ngawi, dinyatakan sebagai psikopat narsistik. Ia ditetapkan menjadi tersangka usai menghabisi kekasihnya Uswatun Hasanah di Hotel Adi Surya Kediri pada 19 Januari lalu. Polda Jatim kemudian melaksanakan tes psikologi terhadap Anto dan kemudian ia dinyatakan positif seorang psikopat narsistik. Gangguan kepribadian tersebut diketahui dengan adanya ciri-ciri tersangka saat melakukan aksinya yang dinilai tak memiliki rasa iba terhadap korban. Selain itu, saat melakukan aksi keji tersebut, tersangka mengaku dalam keadaan tenang dan tidak memiliki rasa keraguan.
Sebelumnya viral temuan sebuah koper merah berisi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Desa Dadapan, Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis 23 Januari lalu. Kasus yang dilatari oleh motif asmara ini kemudian membuat tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Ratusan siswa di SMA Negeri 1 Mempawah gagal ikut pendaftaran SNBPTN 2024. Hal itu karena kelalaian dari pihak sekolah. Para siswa pun demo lantaran masa depan mereka terganjal oleh kelalaian para guru. Ratusan siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Mempawah gagal ikut pendaftaran SNBP PTN 2024. Hal itu terjadi karena kelalaian pihak sekolah. Para siswa pun kemudian melakukan aksi demo lantaran masa depannya terganjal kelalaian guru. Lebih dari 113 siswa dilaporkan gagal ikut seleksi SNBP atau masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Mereka pun kehilangan kesempatan untuk masuk dan diterima di PTN favorit, bahkan sebelum mencoba. SNBP merupakan seleksi masuk PTN berdasarkan nilai rapor semester 1 sampai 5. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah harus terlebih dahulu menginput data serta kelengkapan siswa pendaftar. Sayangnya, guru SMA Negeri 1 Mempawah yang diberikan tugas tersebut dinilai lalai, sehingga ratusan siswa tidak bisa mengikuti seleksi SNBP tahun ajaran 2024-2025. Merasa kecewa, para siswa kemudian melakukan aksi demo sambil menangis dan berteriak kepada para guru dan kepala sekolah. Terlebih lagi kepada guru yang bertanggung jawab dalam menginput data. Pihak sekolah pun kemudian memberikan solusi untuk para siswanya, yakni pihak sekolah akan membiayai bimbingan belajar kepada ratusan siswa agar bisa mempersiapkan SNBT atau ujian masuk PTN melalui jalur tes tulis. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kali ini. Saksikan terus berita Nusantara hanya di Java Televisi. Saya Nur Aini Dewi beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam berita Nusantara.